وانشق البحار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kita melanjutkan pembahasan tafsir juz 30. Dan alhamdulillah kita sudah menyelesaikan tafsir surat Al-Fajr. Pada kesempatan kita kali ini kita akan masuk di surat yang baru, yaitu surat Al-Ghasyiyah. Dan surat Al-Ghasyiyah adalah surat Makkiyah, diturunkan sebelum hijrahnya Rasulullah SAW ke Madinah. Dan inti pembahasan di dalam surat Al-Ghasyiyah ada tiga pembahasan utama di dalam surat Al-Ghasyiyah. Pembahasan yang pertama tentang dua golongan manusia ketika hari kiamat ditegakkan. Ada orang-orang yang wajahnya dipenuhi dengan rasa takut, ada juga orang-orang yang wajah mereka berseri-seri. Kemudian pembahasan yang kedua tentang dahsyatnya penciptaan Allah Ta'ala. Dan kita diperintahkan untuk merenung tentang penciptaan Allah Ta'ala terhadap alam semesta. Kemudian yang ketiga, kondisi orang-orang yang kafir, di mana mereka tidak pernah bisa mengambil pelajaran, sehingga mau diingatkan dengan apa saja tetap mereka itu tidak bisa mengambil pelajaran. Berarti nanti insya Allah kita akan sedikit jelaskan tentang surat Al-Ghasyiyah yang memiliki tiga kandungan pembahasan tentang dua golongan manusia ketika hari kiamat ditegakkan. Yang kedua tentang dahsyatnya penciptaan alam semesta. Kemudian yang ketiga tentang kondisi atau karakter orang yang dia kafir, di mana peringatan tidak bermanfaat kepada mereka. Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Apakah telah datang kepada engkau wahai Rasulullah tentang kejadian atau obrolan yang berkaitan dengan ghasyiyah, yaitu berita tentang ghasyiyah. Ghasyiyah itu nama hari kiamat. Nanti diambil dari kalimat ghasya yaghsha, itu artinya menutup. Hari kiamat itu nanti akan menutup kepada semua makhluk, sehingga semua makhluk akan terimbas dengan hari kiamat, sehingga dinamakan hari kiamat itu dengan Al-Ghasyiyah. Dan itu salah satu nama dari nama-nama hari kiamat. Hari kiamat namanya banyak sekali. Di antara nama hari kiamat dinamakan dengan Al-Ghasyiyah. Dan biasanya di bahasa Arab, kebiasaan orang-orang Arab, sesuatu semakin mulia, semakin besar, maka pasti sesuatu itu memiliki nama yang banyak. Jadi itu karakternya mereka. Maka ketika ada sesuatu yang bagi mereka besar, sesuatu yang sangat berharga bagi mereka, pasti nanti mereka itu akan memberikan nama yang bermacam-macam. Semakin banyak nama terhadap sesuatu itu, maka semakin besar sesuatu itu. Maka hari kiamat, ketika hari kiamat itu adalah sesuatu yang sangat-sangat besar dan mengerikan, maka namanya itu banyak sekali. Di sini di antara nama hari kiamat itu namanya Al-Ghasyiyah.
Hal ataka hadithul ghasyiyah. Wahai Muhammad, apakah telah datang kepada engkau tentang berita hari kiamat? Wujuhu yauma idzin khasyiah. Ketika terjadi hari kiamat, maka nanti manusia terbagi menjadi dua golongan. Ada golongan orang-orang yang wajah mereka itu khusyuk. Ada orang-orang yang wajah mereka itu ketakutan. Orang-orang yang wajah mereka itu sangat hina, tertunduk. Maka Allah Ta'ala berfirman, wujuhu yawma idzin khasyiah. Pada hari itu, yaitu ketika hari kiamat ditegakkan, ada wajah manusia yang tertunduk dan hina. Amilatun nasibah, bekerja keras dan payah, yaitu wajahnya itu saking capeknya disebabkan karena banyak beramal dan susah payah mereka dalam beramal. Tasla naron hamiyah. Tetapi rupanya mereka itu nanti atau wajah ini akan dijerumuskan ke neraka jahanam. Tusqa min ainin aniyah. Dan nanti mereka akan diberikan minum dari sumber mata air yang panas. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Dan mereka nanti tidak memiliki makanan kecuali dhari', yaitu buah-buah yang berduri. La yusminu wa la yughni min ju', di mana makanan ini tidak mengenyangkan mereka dan tidak menghilangkan mereka dari lapar. Ini kondisi yang pertama, yaitu kondisi manusia ketika hari kiamat ditegakkan. Kemudian setelah itu Allah Ta'ala menggambarkan tentang kondisi manusia yang kedua. Wujuhu yauma idzin na'imah. Ada juga nanti di hari kiamat ada orang yang wajah-wajah mereka berseri-seri. Lisa'yiha radiyah. Mereka senang, gembira dengan amal usaha yang mereka telah kerjakan. Fi jannatin 'aliyah. Nanti mereka akan memasuki surga yang tinggi. La tasma'u fiha laghiyah. Di dalam surga mereka tidak mendengar kalimat-kalimat yang sia-sia. Fiha ainun jariyah. Di dalam surga mereka memiliki mata air yang mengalir. Fiha sururum marfu'ah. Di dalamnya ada dipan-dipan yang ditinggikan. Wa akwabum mawdu'ah. Dan ada gelas-gelas yang diletakkan siap untuk diminum. Wa namariku masfufah. Dan mereka juga mendapatkan bantal-bantal sebagai sandaran yang tersusun dengan rapi. Wazarabiyyu mabthutsah. Dan mereka di dalamnya juga mendapatkan permadani-permadani yang terhampar. Kalau kita perhatikan ini pembahasan yang pertama dalam surat Al-Ghasyiyah, Allah menggambarkan bahwa nanti ketika di hari kiamat manusia itu terbagi menjadi dua golongan. Ada orang-orang yang wajahnya muram, wajahnya sedih, wajahnya penuh dengan penyesalan. Ada juga orang-orang yang wajahnya berseri-seri, gembira dan bangga dengan amal usaha yang sudah maksimal mereka kerjakan. Dan wajah manusia ini nanti di hari kiamat ini tidak bisa dibohongi. Di dunia mereka bisa membohongi tentang hakikat mereka, sehingga orang itu bisa berkamuflase terhadap wajah mereka. Ada orang yang sedih, cuma mereka bisa menampakkan kegembiraan dalam wajahnya. Ada orang yang dia itu kayak murung, tetapi rupanya dia itu sedang bahagia, sehingga isi hati itu bisa ditutupi dengan aura wajah. Tetapi di hari kiamat gak bisa. Di hari kiamat tidak bisa orang itu menutupi jati diri mereka. Maka orang-orang yang mereka menyesal, orang-orang yang sedih, orang-orang yang mereka itu putus asa dari amal-amal mereka selama ini, wajah mereka akan khusyuk, menunjukkan rasa takut. Sedangkan orang-orang yang mereka itu banyak berbuat kebaikan di dunia dan mereka sudah mempersiapkan bekal sebanyak-banyaknya untuk akhirat mereka, maka mereka nanti wajahnya akan berseri-seri. Sehingga nanti manusia itu di hari kiamat wajah mereka ada dua macam ini. Allah Ta'ala berfirman menggambarkan tentang wajah yang pertama, wujuhu yauma idzin khasyiah.
wajah orang-orang di hari itu adalah wajah-wajah yang khasyiah. Apa sih arti khasyiah ini? Ada ulama yang mengatakan khasyiah itu zalilah, hina, yaitu kayak orang yang hina. Kalau Abdullah bin Abbas beliau mengatakan takhsha wala yanfa'uha amaluha. Orang-orang yang hatinya itu, yaitu yang wajahnya itu takut. Kenapa? Karena amal selama ini yang mereka kerjakan gak ada manfaatnya. Intinya Allah Ta'ala berfirman, wujuhu yawma idzin khasyiah. Ada wajah di mana orang-orang di waktu itu khusyuk. Kalau dalam ayat yang lain digambarkan oleh Allah Ta'ala wajahnya itu hitam. Yaitu hitam itu menunjukkan bahwa mereka itu kayak nggak ada aura, mukanya nggak ada. Yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Allah Ta'ala berfirman ada hari nanti di mana ada wajah yang hitam, ada juga wajah yang putih. Maksudnya wajah yang hitam itu maksudnya apa? Wajah yang aura mukanya itu padam, yaitu kayak tidak ada aura mukanya sama sekali. Yaitu wajah para pelaku dosa dan maksiat yang mereka akan menyesal terhadap amal-amal mereka di dunia. Amilatun nasibah. Mereka, yaitu orang-orang ini, mereka itu banyak beramal. Bahkan mereka itu ketika beramal itu mereka itu susah payah. Mereka itu mengamalkan banyak kebaikan. Mereka itu mengamalkan banyak amal-amalan sampai mereka itu susah payah mereka ini. Siapa orang-orang ini yang amalannya itu susah payah ini siapa? Ada yang mengatakan mereka itu orang-orang Kristen yang mereka itu rajin beramal soleh, tapi amal mereka nggak diterima sama Allah Ta'ala. Seperti kata Abdullah bin Abbas ketika beliau menyebutkan amilatun nasibah. Siapa itu? An-Nasara, orang-orang Kristen. Karena orang Kristen itu rajin beramal, cuma amal mereka nggak diterima. Ada juga yang mengatakan, Imam As-Sudi mengatakan amilatun nasibah fid dunya bil ma'asi. Orang-orang yang capek dengan dosa dan maksiat yang mereka kerjakan di dunia. Yaitu rupanya apa? Rupanya orang itu beribadah ya capek, orang berbuat dosa dan maksiat itu juga capek juga. Ada juga yang mengatakan amilatun nasibah finnar bil azab, yaitu kondisi di neraka jahanam, di mana orang di neraka jahanam itu capek, lelah, letih dia itu. Yaitu masih di sini amilatun nasibah, yaitu orang-orang yang wajahnya itu muram, wajahnya itu tunduk karena kehinaan. Siapa mereka? Ada yang mengatakan mereka itu orang-orang Kristen. Nah, itu pernah ada sebuah riwayat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika menaklukkan sebuah negeri, ketika ada sebuah negeri orang Kristen ditaklukkan, maka dalam undang-undang Islam tempat ibadah itu tidak boleh dihancurkan. Sehingga gereja, demikian juga misalkan apa saja tempat ibadah itu nggak boleh dihancurkan dalam jihad. Sehingga ngebom gereja itu hukumnya haram dalam agama kita. Tidak boleh tempat ibadah itu dihancurkan, nggak boleh. Maka ketika sebuah negeri Kristen ditaklukkan sama kaum muslimin itu memberikan suaka keamanan kepada gereja. Demikian juga orang-orang yang tinggal di gereja, siapa saja, baik pendeta atau orang-orang yang lari mencari suaka keamanan di gereja, semuanya aman, tidak boleh diganggu. Pernah suatu ketika itu Umar bin Khattab itu melihat mereka, yaitu para pendeta-pendeta itu dijajar. Umar bin Khattab yaitu kayak melihat, diperhatikan ini para pendeta ini, melihat mereka itu orang-orang yang kayak lemah, orang-orang yang wajahnya itu kayak capek dalam beramal soleh. Jadi mereka sudah beramal sebanyak-banyaknya itu. Akhirnya setelah itu Umar bin Khattab itu menangis ketika melihat mereka. Maka ditanya, wahai Umar, kenapa kok anda itu menangis ketika melihat para pendeta-pendeta ini? Maka beliau mengatakan, saya ingat dengan firman Allah Ta'ala, amilatun nasibah, orang yang beramal dengan susah payah, tetapi malah akhirnya orang itu diseret ke neraka jahanam. Coba para pendeta itu ya, para pendeta biarawati itu, mereka saja gak menikah. Demikian juga mereka puasa. Demikian juga bahkan mereka itu menjauhkan kenikmatan-kenikmatan yang ada. Mereka itu ibadahnya mati-matian mereka. Tapi karena ibadah mereka tidak sesuai dengan nabi mereka, maka akhirnya tidak diterima sama Allah Ta'ala. Sehingga ada ulama yang mengatakan amilatun nasibah,
yaitu mereka itu beramal dengan susah payah, yaitu orang-orang yang beramal dengan susah payah dari amal kebaikan di dunia, cuma tidak diterima oleh Allah nanti di hari kiamat. Berarti mereka itu sangat rugi sekali. Oleh itu Allah Ta'ala sebutkan dalam surat Kahfi tentang orang-orang yang merugi nanti di hari kiamat, qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Mau enggak kalian saya beritahu tentang siapa orang-orang yang paling merugi amal mereka? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya. Orang ketika di dunia mereka telah menyimpang amal mereka. Wa hum yasabuna annahum yuhsinuna sun'ah. Tapi mereka menganggap mereka itu telah berbuat banyak kebaikan. Jadi nanti orang yang paling rugi itu di hari kiamat itu orang yang dia itu beramal versi mereka baik, bisa menyelamatkan mereka dari azab Allah Ta'ala dan memasukkan mereka ke surga, tetapi rupanya ketika sampai di hari kiamat tidak diterima sama Allah Ta'ala. Itu lebih rugi lagi, yaitu mereka lebih menyesal daripada pelaku dosa dan maksiat. Kalau ada orang berbuat dosa dan maksiat di dunia, wajar mereka mengakui dosa dan maksiat itu akan diancam dengan neraka jahanam. Tetapi orang-orang yang dia itu beramal versi mereka baik, anggapan mereka baik, cuma ketika sampai di hari kiamat rupanya nggak diterima sama Allah Ta'ala, itu yang sangat menyedihkan. Nah itu Allah Ta'ala berfirman, wa qadimna ila ma amilu min amalin. Nanti amal-amal yang mereka kerjakan di dunia itu akan kami kumpulkan, kami datangkan semua. Faja'alnahu haba'an manthura. Setelah itu kami jadikan amal itu sebagai debu yang berterbangan. Kita misalkan ya, kita selama ini sholat, puasa, baca Quran, kita pasti punya harapan. Harapan kita itu pengen amal kita yang kita kerjakan itu bermanfaat nanti di hari kiamat. Rupanya ketika sampai di hari kiamat, sholat kita nggak ada manfaatnya, puasa kita selama ini semuanya ditolak sama Allah Ta'ala, semua amal kita dijadikan debu berterbangan. Maka sedih sekali kita. Sudah beramal capek-capek, sudah kita itu mati-matian dalam beramal kebaikan versi kita, rupanya tidak diterima sama Allah Ta'ala. Orang ini rugi sekali. Beda sama pelaku dosa dan maksiat. Orang berbuat dosa dan maksiat dia sadar bahwasanya amalnya pasti akan menjadi sebab orang itu diazab. Tapi ini orang berbuat kebaikan, tapi rupanya nanti di hari kiamat gak diterima sama Allah Ta'ala, itu rugi sekali. Sekarang pertanyaan, kenapa kok amal itu gak diterima? Kenapa Allah itu gak menerima amal seseorang sehingga orang itu menjadi orang yang rugi nanti di hari kiamat? Yang pertama, mungkin sebabnya karena orangnya itu, pelakunya itu yang mengamalkan adalah orang kafir. Dia bukan orang muslim. Maka semua orang kafir, semua amal kebaikan mereka semuanya ditolak sama Allah Ta'ala. Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa. Tidak ada orang yang bertakwa kecuali hanya orang yang beriman. Oleh itu Allah Ta'ala berfirman, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa. Demikian juga Allah Ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran tentang alasan kenapa orang-orang kafir itu sedekah mereka nggak diterima. Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billah. Tidak ada yang menyebabkan amal mereka, sedekah mereka ditolak sama Allah Ta'ala kecuali karena mereka kufur kepada Allah Ta'ala. Yaitu yang pertama, orang yang nanti sangat rugi sekali nanti di hari kiamat itu orang-orang kafir. Orang kafir itu bukan berarti mereka nggak berbuat kebaikan. Mereka rajin, mereka semangat mengamalkan kebaikan versi agama mereka. Tetapi rupanya di hari kiamat nggak ada yang bermanfaat sama sekali. Jadi yang pertama itu yang nanti akan rugi di hari kiamat itu orang kafir. Yang kedua, yang akan rugi nanti di hari kiamat orang yang muslim, mukmin, tetapi dia tidak ikhlas dalam beramal. Dia sudah beramal capek-capek, tetapi rupanya amalnya bukan karena Allah Ta'ala. Ketika Allah datangkan semua amalannya, ditanya, ini kamu amalkan untuk siapa? Sedekah, orang yang berjihad, orang yang baca Quran. Nanti ditanya sama Allah Ta'ala, untuk siapa kamu mengamalkan ini? Orang itu mengatakan, wahai Tuhanku, saya amalkan untuk engkau, wahai Tuhanku. Maka Allah Ta'ala mengatakan, kadzabta, pendusta kamu. Dulu kamu mengamalkan ini karena kamu ada tujuan yang lain, supaya dipuji orang, supaya mendapatkan dunia, dan itu sudah kamu dapatkan. Akhirnya orang itu diseret ke neraka jahanam. Akhirnya rugi sekali dia, menyesal nanti dia itu. Kemudian ketiga, yang nanti akan menyesal nanti di hari kiamat, orang-orang yang mukmin, yang ikhlas, tetapi amalannya tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Dia sudah mukmin, dia sudah ikhlas dalam beramal, cuma rupanya tidak sesuai dengan contoh Rasulullah SAW. Sebagaimana Rasulullah bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun.
Siapa yang mengamalkan amal tidak ada contoh dari kami, maka amal itu pasti tertolak. Oleh itu berarti supaya kita nggak rugi dalam amal kita itu, apa yang kita kerjakan? Kita harus mengerjakan 3 perkara. Kalau kita punya 3 perkara ini berarti kita itu selamat gitu ya. Yang pertama, kita berjuang menjadi orang yang bertakwa. Yang kedua, kita berjuang untuk menjadi orang yang ikhlas dalam beramal. Yang ketiga, kita berjuang untuk mengamalkan sesuai dengan contoh Rasulullah. Kalau kita punya 3 ini, selamat kita. Kita nanti akan menjadi orang yang bahagia dengan amal yang kita kerjakan selama ini. Tapi kalau kita itu kekurangan 1 dari 3 ini, maka kita nanti akan sedih ketika melihat amal-amal kita semuanya gak ada manfaatnya. Oleh itu Allah Ta'ala berfirman, amilatun nasibah. Orang-orang yang berbuat banyak kebaikan tapi malah orang itu tasla naron hamiyah. Orang itu malah akan diseret ke neraka jahanam yang sangat panas. Terus qaumin ainin aniyah. Orang itu nanti akan diberikan minum dari sumber mata air yang aniyah. Kata para ulama, aniyah itu apa? Qad intaha harruha wa ghulyanuha. Puncak panas. Jadi air yang sudah mendidih saking panasnya sampai di puncak panas. Nah, itu namanya ainin aniyah. Mata air yang panasnya sudah sampai di puncak. Sehingga kalau diminum air itu sampai mendidih perutnya. Berarti menunjukkan apa? Menunjukkan di neraka jahanam itu ada minuman. Bahkan di neraka jahanam itu ada sumber mata air. Karena Allah Ta'ala di sini mengatakan tusqa min ainin. Ain itu sumber mata air. Berarti di neraka jahanam itu ada sumber mata air, ada. Tapi sumbernya itu dinamakan dengan aniyah. Yaitu aniyah itu panasnya sangat-sangat menyengat. Jadi di puncak panas itu namanya aniyah. Berarti menunjukkan apa? Di sana itu ada sumber mata air, ada. Minuman ada. Kalau disebutkan dalam ayat yang lain, minuman penghuni neraka jahanam itu nanti ada 2. Ada yang namanya hamim atau aniyah ini, air yang panasnya sudah sampai puncak. Itu yang pertama. Yang kedua dinamakan dengan zamharir. Zamhariro. Apa itu zamharir itu? Air di mana dinginnya sudah sangat puncak. Jadi berarti apa? Neraka jahanam itu pilihannya cuma 2. Minuman yang sangat-sangat panas atau minuman yang sangat-sangat dingin. Sehingga pas semuanya sama-sama nggak bisa dinikmati. Sama-sama tidak bisa dinikmati, tidak bisa dikonsumsi dengan kita bisa menikmati, nggak bisa. Setelah itu Allah Ta'ala berfirman, laisa lahum ta'amun illa min dhari. Mereka tidak memiliki makanan kecuali dari dhari. Apa itu dhari? Dhari itu kalau kata Abdullah bin Abbas, beliau mengatakan syajaratun min nar. Dhari itu adalah sebuah pohon yang ada di neraka. Pohonnya itu namanya dhari. Ada yang mengatakan seperti itu. Ada juga yang mengatakan dhari itu zakum, yaitu buah zakum. Nama lain dari buah zakum, kata Sa'id bin Jubair. Ada juga yang mengatakan dhari itu kata Ikrimah, beliau mengatakan wa huwa syajaratun dzata syaukin lati'atin bil ardi. Pohon yang memiliki banyak duri, di mana nanti orang itu akan mau makan pohon itu, yaitu tumbuhan yang durinya banyak. Demikian juga tumbuhan yang mana buahnya itu juga berduri. Ada juga yang mengatakan itu adalah buah ad-dhari idza yabisa wa huwa sam. Buah yang beracun. Sehingga kalau makan itu masuk racun dalam tubuhnya. Ya, intinya dari pendapat para ulama ini, intinya nanti di neraka jahanam itu ada namanya makanan dinamakan dengan dhari. Apa sifatnya dhari ini? Allah Ta'ala mengatakan la yusminu wa la yughni min ju'. Orang kalau makan dari dhari ini tidak membuat dia itu gemuk. Karena nggak ada nutrisinya sama sekali nggak ada nutrisinya. Wala yughni min ju', dan tidak bisa menghilangkan rasa lapar. Jadi orang makan semakin lapar, dan tidak bisa membuat gemuk. Kenapa? Nggak ada nutrisinya sama sekali. Itu makanannya. Jadi berarti di neraka jahanam itu ada minuman. Demikian juga di neraka jahanam itu ada makanan. Tapi minumannya seperti itu, minumannya juga seperti itu.
Kemudian yang kedua, golongan yang kedua yang nanti akan ada di hari kiamat, Allah Ta'ala berfirman, wujuhu yauma idzin na'imah. Hari di mana pada hari itu ada wajah-wajah yang na'imah. Na'imah itu apa? Wajah-wajah yang kayak kita itu memiliki banyak kenikmatan. Kita itu sedang asik-asiknya lah gitu. Terlihat orang muka itu sedang gembira, bahagia. Karena kita itu sedang mendapatkan banyak kenikmatan. Dan itu nanti terasa. Kita kayak sekarang itu, kalau kita itu mendapatkan kenikmatan dan kita itu kayak puas sekali itu dengan kenikmatan yang kita miliki, maka kita itu nanti ada aura muka kebahagiaan. Jadi orang itu nggak bisa dibohongi mukanya itu. Senang sekali dengan kenikmatan yang ada. Lah itu dinamakan dengan wujuhu yauma idzin na'imah. Lisa'iha radiyah. Kenapa dia itu kok gembira, bahagia, wajahnya berseri-seri? Karena dia itu puas dengan amal yang telah dia kerjakan. Alhamdulillah, saya sudah puas terhadap amal saya, walaupun belum maksimal, tapi alhamdulillah amal saya bisa memasukkan saya ke surga. Ada sebuah kepuasan. Ibaratnya gini lah, kayak kita itu musim panen. Panen misalkan panen padi, di mana panennya itu melimpah, nggak seperti tahun-tahun sebelumnya, dan nggak seperti tetangga-tetangga kita. Kita paling melimpah lah gitu. Kenapa? Karena kita jor-joran waktu kita itu menanam, kita itu nggak main-main gitu. Yang lain mungkin santai-santai, kalau kita nggak capek-capean kita ini. Tapi hasilnya luar biasa. Hasil tidak membohongi usaha kita. Akhirnya ketika kita itu panen dengan hasil yang seperti ini, kita itu kayak bangga sekali dengan hasil jerih payah kita. Alhamdulillah, saya itu memang awal-awal capek. Nggak seperti yang lain lah, petani-petani yang lain. Saya paling capek. Tetapi alhamdulillah ketika melihat hasil itu kayak bangga, kita itu gembira, kita itu puas dengan amal selama ini. Lisa'iha radiyah. Orang itu ridho dengan amal soleh yang telah mati-matian dia kerjakan. Orang seperti ini, orang-orang yang dia itu nanti akan puas dengan amalnya. Alhamdulillah saya capek-capek dulu beramal soleh, sholat, puasa, baca Quran. Saya berjuang untuk ikhlas, saya berjuang untuk mengikuti sunnah Rasulullah, mati-matian saya ini. Ketika saya masuk surga, baru saya itu alhamdulillah amal saya selama ini bisa memberikan manfaat kepada saya. So, jadi itu gembiranya luar biasa. Beda dengan golongan yang pertama. Amal soleh yang mereka anggap baik, rupanya di hari kiamat dijadikan sebagai debu yang berterbangan. Sedihnya luar biasa mereka ini. Kalau ini kan enggak, orang-orang yang masuk surga ini kan puas sekali dengan amalnya. Alhamdulillah, berarti sholat selama ini saya itu bermanfaat. Alhamdulillah, puasa saya selama ini rupanya bermanfaat. Alhamdulillah, baca Quran selama ini rupanya bermanfaat. Dia akan bangga, dia akan ridho, dia akan puas dengan amal dia yang dia kerjakan mati-matian. Terus bagaimana orang ini nanti di hari kiamat? Fi jannatin 'aliyah. Orang itu nanti akan masuk surga di tempat yang tinggi. Jadi surga itu, tingginya surga, kalau kita itu pengen di surga yang paling tinggi, maka tingginya surga itu sesuai dengan kadar amal masing-masing. Tapi kalau masuk surga tidak bisa dengan amal. Masuk surga itu hanya bisa dengan rahmat Allah Ta'ala. Nah, itu Rasulullah mengatakan tidak ada salah seorang di antara kalian masuk surga dengan amalnya. Apakah Rasulullah ditanya, apakah engkau juga ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan demikian juga saya, kecuali kalau Allah memberikan karunia dan rahmat kepada saya. Berarti orang masuk surga itu dengan rahmat Allah Ta'ala. Tapi derajat di surga, kalau kita sudah masuk, derajat di surga itu macam-macam. Itu berdasarkan apa ini? Kalau derajat di surga berdasarkan pada amal kita masing-masing. Semakin amal kita banyak, berarti semakin tinggi derajat kita di surga. La tasma'u fiha laghiyah. Di surga, kalau kita sudah di surga, Allah menyebutkan di sini kenikmatan-kenikmatan surga. Yang pertama kenikmatan surga yang Allah Ta'ala sebutkan di sini, la tasma'u fiha laghiyah. Di surga itu nggak ada kita itu mendengar ucapan yang sia-sia, keributan, gontok-gontokan, nggak ada. Semua ucapan itu baik semua. Bahkan kalau kita membaca dalam ayat yang lain, orang-orang yang di surga itu wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururi mutaqabilin. Kami cabut dari hati-hati orang yang masuk surga itu rasa dendam, amarah, benci, hasad, hasud, nggak ada lagi semua, guys. Mereka itu ikhwanan, saling bersaudara mereka.
ala sururi mutaqabilin, dan mereka itu kerjaannya itu duduk di atas dipan-dipan dan mereka itu saling ngobrol asyik kayak teman-teman akrab semua. Sehingga di sana itu nggak ada keributan, tidak ada suara-suara yang keras, suara-suara yang lantang ganggu kita, nggak ada. Maka Allah Ta'ala la tasma'u fiha laghiyah. Orang kalau sudah masuk surga, dia tidak akan mendengar ucapan yang sia-sia. Semua ucapannya orang itu baik semua, nggak ada yang sia-sia. Ini yang pertama, gambaran kenikmatan di surga yang pertama. Yang kedua, fiha ainun jariyah. Di dalamnya ada mata air yang mengalir. Ada mata air yang mengalir, dan mata air yang mengalir ini kalau kita baca Al-Qur'an kan banyak sekali itu. Tajri min tahtihal anhar, di bawah mereka ada sungai-sungai yang mengalir. Rasulullah mengatakan tentang gambaran sungai di dalam sebuah hadis yang sahih. Bagaimana sih gambaran sungai di surga itu? Rasulullah mengatakan anharul jannati tafjuru min tahti tilalil misik. Sungai di surga itu, mereka sungai-sungai ini mengalir yaitu dari mata air. Jadi mata air berkumpul akhirnya menjadi sebuah aliran. Dari mana? Dari minyak misik. Dari minyak misik. Jadi wanginya itu minyak sungainya itu, airnya itu, baunya itu, wanginya seperti minyak kasturi. Baunya itu. Demikian juga apalagi nanti kalau di surga itu ada namanya Al-Kautsar, yang dulu pernah kita bahas di surat Al-Kautsar. Sungainya Rasulullah SAW yang mana warnanya putih seperti susu, manis seperti madu, baunya harum kayak minyak kasturi. Orang yang minum satu teguk tidak pernah haus selama-lamanya. Fiha ainun jariyah, di dalamnya ada mata air yang mengalir dan rasanya lezat air itu. Beda dengan yang tadi yang di neraka jahanam. Di neraka jahanam ada mata air, tapi panasnya luar biasa. Yang ketiga, kenikmatan yang ketiga dari kenikmatan surga, fiha sururum marfu'ah. Di surga itu ada surur, ada dipan-dipan, ada ranjang-ranjang yang diangkat, yaitu tinggi. Kita itu nanti duduknya itu di atas dipan-dipan yang tinggi. Dan dipan-dipan itu apa yang kita nanti kerja di situ? Ya kita itu tidur, ya kita ngobrol, kita bercanda, itu di situ. Yaitu kayak pengantin malam pertama di mana ranjang-ranjangnya itu sudah disiapkan. Nah, seperti itulah nanti di surga itu. Tempat tidur kita seperti fiha sururum marfu'ah. Ranjang-ranjang yang tinggi dan bagus-bagus ranjang-ranjangnya. Wa akwabum mawdu'ah. Dan di dalamnya itu juga ada gelas-gelas yang disiapkan. Gelasnya bermacam-macam. Tinggal kita itu minum sesuai dengan kadar yang kita inginkan. Mau yang besar maupun yang kecil. Kita mau minum apa saja ada. Wa namariqu masfufah. Demikian juga di surga itu ada namarik. Namarik itu kayak wasaid, yaitu kayak bantal-bantal. Tapi biasanya kalau di Arab itu digunakan untuk sandaran. Bukan digunakan untuk tidur, tapi digunakan untuk sandaran. Di mana ini namarik ini biasanya tempat orang itu untuk ngobrol. Ya, orang ngobrol itu paling asyik kalau di Arab itu memang pakai namarik. Yang disusun rapi, di mana kita duduk asik di situ untuk saling ngobrol. Wazarabi yumabthutsah. Demikian juga ada karpet-karpet, ada tikar-tikar yang digelar dengan sangat indahnya tempat mereka untuk duduk. Ini sedikit gambaran tentang kondisi manusia nanti ketika hari kiamat ditegakkan. Manusia itu ada dua golongan. Ada orang-orang yang wajahnya nanti akan murung, wajahnya sedih, wajahnya penuh dengan penyesalan. Adalah orang-orang yang amal mereka nggak bermanfaat sama mereka nanti di hari kiamat. Yang kedua, ada orang-orang yang wajahnya berseri-seri, gembira. Kenapa? Karena amal-amal yang mereka kerjakan bermanfaat bagi mereka nanti ketika di hari kiamat. Kemudian setelah itu Allah Ta'ala berfirman menyebutkan tentang dahsyatnya penciptaan alam semesta. Allah Ta'ala berfirman, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Kenapa manusia itu tidak melihat kepada onta? Bagaimana onta diciptakan? Wa ilas samai kaifa rufi'at. Dan melihat kepada langit, bagaimana langit itu diangkat sama Allah Ta'ala. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Dan melihat kepada gunung, bagaimana gunung itu ditegakkan. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Dan melihat kepada bumi, bagaimana bumi itu dihamparkan. Di sini kalau kita perhatikan di sini dalam ayat ini, poin pembahasan yang kedua, Allah
memerintahkan kepada kita untuk terus memperhatikan tentang dahsyatnya penciptaan Allah Ta'ala. Di sini Allah menyebutkan ada empat makhluk yang Allah Ta'ala ciptakan dan dahsyat. Dan kita itu kalau bisa itu merenung tentang empat perkara ini. Supaya apa? Supaya kita itu nanti tidak menjadi golongan yang pertama, yaitu orang-orang yang wajahnya bermuka muram, sedih. Kenapa? Karena kita itu di dunia banyak mengambil pelajaran kita ini. Dan pelajaran yang paling berharga itu apa? Makhluk yang Allah Ta'ala ciptakan, alam semesta yang Allah Ta'ala ciptakan. Maka itu sering Allah Ta'ala itu dalam Al-Quran itu sering memerintahkan kita itu untuk melihat dahsyatnya penciptaan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman dalam ayat yang lain, afalam yasiru fil ardi. Coba sih manusia itu berjalan di muka bumi, lihat sih penciptaan Allah yang luar biasa ini. Fatakuna qulubun yaqiluna biha. Supaya mereka itu memiliki hati yang bisa berakal. Atau mereka itu punya telinga yang mereka bisa pakai untuk mendengar. Atau mereka itu punya mata yang mereka bisa dipakai untuk melihat. Setelah itu Allah Ta'ala mengatakan, fa innaha la ta'mal absar. Orang-orang kafir yang tidak mau mengambil pelajaran, yang buta itu bukan buta mata mereka. Mereka itu punya mata, mereka punya akal, mereka punya telinga, tapi sayangnya nggak dipakai. Walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Yang buta itu buta hati mereka. Nah itu nanti di hari kiamat orang-orang yang masuk neraka jahanam itu siapa itu? Orang yang mereka itu punya akal nggak dipakai untuk berpikir. Orang punya mata nggak dipakai untuk melihat dahsyatnya penciptaan Allah Ta'ala. Orang punya telinga tidak dipakai untuk mendengar ayat-ayat Allah Ta'ala. Maka mereka itu nanti ibaratnya seperti binatang. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Kami nanti akan tanam di neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Kenapa seperti itu? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi nggak dipakai untuk merenung. Mereka punya telinga nggak dipakai untuk mendengar. Mereka punya mata nggak dipakai untuk melihat. Sehingga Allah itu sering memberitakan kita, coba sih kita itu lihat dahsyatnya penciptaan Allah Ta'ala. Untuk apa? Supaya kita itu bisa tunduk patuh kepada Allah Ta'ala, kita bisa mencintai Allah Ta'ala. Nah di sini Allah menyebutkan ada 4 makhluk yang Allah Ta'ala ciptakan dan dahsyat sekali. Yang pertama yang Allah Ta'ala sebutkan itu adalah unta. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Kenapa manusia tidak melihat kepada unta? Bagaimana unta itu diciptakan sangat dahsyat. Unta itu ya kalau kita perhatikan ya, kalau kita di Arab banyak, unta itu banyak. Allah menciptakan binatang sesuai dengan kondisi tempat masing-masing. Karakternya itu sesuai dengan tempat masing-masing. Dan unta termasuk binatang yang sangat dahsyat. Unta itu termasuk binatang yang sangat dahsyat. Memang Allah ciptakan untuk padang pasir. Sehingga karakternya itu memang karakter padang pasir. Unta itu kakinya unta memang diciptakan sedemikian rupa sama Allah Ta'ala sehingga unta itu berjalan di atas pasir tidak tenggelam kakinya. Ini kalau sapi nggak bisa. Kalau sapi nggak bisa, maka itu kenapa kok di kita adanya sapi dan kerbau? Ya kan? Di kita nggak ada unta, karena unta nggak bisa hidup di kita, nggak bisa. Sedangkan di sana di Arab itu nggak ada kerbau, sapi pun jarang. Tapi mereka itu memiliki unta. Kenapa? Karena memang itu makhluk yang Allah ciptakan sesuai dengan iklim masing-masing, kondisi masing-masing. Tapi hebatnya unta ini ya, pertama Allah ciptakan kakinya. Kakinya itu dia itu walaupun berjalan di padang pasir, dia itu kakinya tidak akan tenggelam di pasir. Jadi kakinya itu kayak besar, di mana tidak akan ambles kalau menginjak pasir itu. Ini yang pertama, yaitu berkaitan masalah kakinya. Yang kedua berkaitan dengan mulutnya. Subhanallah ya, unta di sana itu makanannya adalah daun dari pohon bidara. Pohon bidara itu berduri loh. Tapi unta itu makan dan nggak kena duri sama sekali. Ya kita lanjutkan. Allah Ta'ala berfirman, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Kenapa manusia tidak melihat kepada unta bagaimana unta diciptakan? Kenapa kok yang disebutkan di sini binatangnya itu unta? Kenapa tidak binatang yang lain? Kata para ulama, karena unta itu fa innaha khalqun ajib.
Karena onta itu adalah sebuah makhluk yang sangat menakjubkan. Wa tarkibuha gharib, dan onta itu disusun oleh Allah Ta'ala dengan susunan yang sangat aneh. Anehnya apa? Banyak sekali nanti keanehan onta itu, kehebatan onta itu banyak. Kakinya diciptakan sedemikian rupa sama Allah Ta'ala sampai ketika menginjak pasir itu tidak ambles. Kemudian lidahnya diciptakan oleh Allah sedemikian rupa sampai ketika makan daun-daun yang berduri itu tidak kena durinya. Dan sampai kita itu heran, kita itu waktu di sana ya, kita lihat onta itu, dia itu makannya daun bidara. Jadi dikemas-kemas daun bidara itu. Padahal daun bidara itu durinya banyak sekali. Dan itu makanan paling disenangi sama onta. Dan nggak apa-apa, onta itu makan itu nggak ada masalah. Kemudian onta ini dia itu punya punuk, bisa menampung air sampai 4 bulan. Sehingga onta itu bisa tidak minum selama 4 bulan. Dan onta itu saking kuatnya, padahal binatangnya seperti itu. Binatangnya memang seperti itu, tapi saking kuatnya dia itu bisa memindah rumah. Jadi kayak di atasnya itu ada, kalau zaman dulu namanya haudaj. Haudaj itu kayak kereta kuda yang biasanya tempat untuk istirahat, untuk tidur, tapi ditaruh di atas onta. Itu namanya haudaj. Maka itu perang antara Ali dengan Aisyah dinamakan perang Jamal, perang onta. Kenapa? Karena berhentinya perang itu ketika ontanya Aisyah itu jatuh. Jadi kenapa? Karena Aisyah itu tinggalnya di atas onta. Jadi onta itu bisa membawa sebuah bangunan tempat istirahat. Wanita itu tempat istirahat di situ, sehingga kuat sekali onta ini. Dan onta itu susunya paling lezat. Kita yang pernah merasakan air susu onta itu luar biasa memang. Susu onta itu kalau diperas itu nanti busanya itu banyak sekali. Dan rasanya itu nggak ada apeknya. Sehingga kita itu biasa minum dari perasan susu onta itu, langsung kita minum itu biasa. Seger rasanya itu. Bahkan onta ini air kencingnya itu paling bersih. Sehingga kalau di negeri Arab itu air kencing onta itu dipakai untuk kesehatan. Sehingga orang itu minum kencing onta itu untuk kesehatan manusia. Nah itu ketika ada orang yang sakit perut datang kepada Rasulullah, setelah itu Rasulullah memberikan kepada orang itu untuk minum susu onta dan kencing onta. Itu sampai kencingnya saja itu bermanfaat onta ini. Sehingga intinya luar biasa lah. Kenapa kok onta yang disinggung sama Allah Ta'ala? Karena onta itu luar biasa. Kemudian kedua, wa ilas sama'i kaifa rufi'at. Langit, bagaimana Allah menciptakan langit sampai tinggi. Dan langit ini saking tingginya itu sampai kita nggak bisa melihat dengan mata kita. Hatta kita itu melihat dengan kacamata pembesar tidak akan bisa melihat saking tingginya. Kemudian kepada gunung, bagaimana gunung itu ditegakkan sama Allah Ta'ala. Kok bisa gunung itu besar dan tinggi seperti itu? Itu bagaimana caranya? Itu semuanya Allah yang membuat. Kemudian bumi, bagaimana bumi itu dihamparkan. Walaupun bumi itu kalau versi teknologi kita itu kan bumi itu bulat, tapi kita di atas bumi itu kayak nggak merasa. Bumi itu berjalan dengan kencang, tetapi kita yang di atas bumi itu ya tenang saja. Kita nggak goyang dengan yaitu pergerakan bumi atau perjalanan bumi yang sangat cepat sekali. Tetapi kita di atasnya tenang-tenang saja. Dan itu semuanya diatur sama Allah Ta'ala. Allah Ta'ala juga berfirman di dalam surat Qaf, persis kayak gini juga. Allah Ta'ala berfirman, afalam yanzuru ila sama'i fawqahum kaifa banainaha wa zayyanaha wa ma laha min furuj. Apakah mereka tidak melihat kepada langit yang di atas mereka? Bagaimana Allah membangun langit, wa zayyanaha, dan kami hiasi dengan perhiasan yang pernak-pernik indah, yaitu dengan bintang-bintang yang ada. Wa ma laha min furuj, dan tidak ada satupun yang retak. Yaitu bangunan itu besar, di dalamnya membawa beban-beban yang berat, tapi tidak ada keretakan sedikit pun langit itu. Wal ardu madadnaha wa alqayna fiha rawasiya wa ambatna fiha min kulli zawjin bahij. Dan apakah manusia itu tidak melihat kepada bumi, bagaimana dihamparkan oleh Allah Ta'ala, dan Allah pasang pasak-pasaknya, yaitu gunung-gunung, sehingga bumi itu tidak goyang. Wa ambatna fiha min kulli zawjin bahij, dan kami tumbuhkan di dalam tanah
segala macam tumbuhan yang bermacam-macam bentuknya, bermacam-macam rasanya, bermacam-macam warnanya, indah sekali. Tabsiratal wa dzikra likulli abdi munib. Ini semuanya sebagai tabsirah, peringatan, sebagai wawasan bagi setiap hamba yang ingin kembali kepada Allah Ta'ala. Wa nazalna minas sama'i ma'an mubarakan. Kami turunkan dari atas langit air yang diberkahi. Wa ambatna bihi jannatin wa habbal hasid. Dan dari air itu kami tumbuhkan kebun-kebun yang sangat indah. Wa habbal hasid, demikian juga kami keluarkan biji-bijian. Wa nakhla basiqatin laha tal'un nadid, demikian juga pohon-pohon kurma yang menjulang sampai tinggi dan memiliki mayang yang tersusun-susun dengan rapinya. Rizqan lil ibad, ini semuanya sebagai rizki bagi hambanya. Wa ahyayna bihi baldatan maitah. Dengan itu juga kami nanti akan membangkitkan negeri yang sudah mati, yaitu manusia-manusia yang sudah mati, kami bangkitkan seperti itu. Wa kadzalikal khuruj. Demikian juga nanti manusia itu keluar dari kubur mereka. Intinya dalam ayat ini Allah menganjurkan kepada kita untuk sering merenung tentang penciptaan Allah Ta'ala yang sangat dahsyat, sehingga kita semakin mengagungkan Allah Ta'ala, kita semakin cinta kepada Allah Ta'ala karena Allah yang telah menciptakan semua ini. Kemudian pembahasan yang ketiga Allah Ta'ala berfirman fadzakir, yaitu intinya kita itu disuruh menyampaikan. Urusan orang itu beriman ataupun tidak bukan urusan kita. Orang-orang yang kafir mereka akan berpaling dari peringatan. Maka apakah peringatan kita berhenti gara-gara mereka itu enggak menerima? Enggak, tetap kita sampaikan. Yang penting hujah sudah disampaikan. Allah Ta'ala berfirman fadzakir, wahai Muhammad, berikan peringatan kepada semua manusia. Innama anta mudzakir, karena memang tugas kamu itu sebagai pemberi peringatan, Nabi dan Rasul. Demikian juga kita sebagai orang yang melanjutkan estafet dakwahnya para Nabi dan Rasul. Lasta alaihim bimusaitir, tapi ingat wahai Muhammad, kamu tidak bisa memaksa mereka. Tugas kamu apa? Sampaikan saja. Kamu tidak bisa menguasai mereka supaya mereka beriman dan tidaknya, itu bukan tanggung jawab kamu. Itu bukan tanggung jawab kamu. Yang penting kamu sampaikan. Lasta alaihim bimusaitir, kamu tidak bisa menguasai mereka wahai Muhammad. Illa man tawalla wa kafar, kecuali orang-orang yang mereka berpaling dari peringatan dan kufur. Fayu'adzibuhullahul azabal akbar, terserah nanti Allah nanti akan mengazab mereka dengan azab yang pedih. Inna ilaina iyabahum, kepada kami nanti mereka akan dikembalikan. Thumma inna alaina hisabahum, dan kepada kami nanti hisabnya mereka, yaitu mereka itu nanti akan dihisab oleh Allah Ta'ala, sehingga urusannya itu bukan urusan kita hasilnya, yaitu apakah mereka itu nanti akan beriman atau mereka itu tidak beriman, itu bukan urusan kita, karena itu urusan Allah Ta'ala. Tanggung jawab kita itu yang penting kita sampaikan. Kalau kita melihat ini, yaitu melihat tentang dakwah. Jadi kita ketika berdakwah itu ada dua perkara yang perlu kita bedakan. Yang pertama dinamakan dengan hidayatul bayan, yaitu kita itu memberikan hidayah dengan penjelasan. Kita sampaikan ini yang benar, ini yang salah, ini tauhid, ini syirik, ini dosa, ini maksiat, ini ibadah. Semuanya kita sampaikan. Itu namanya hidayatul bayan. Yang kedua dinamakan dengan hidayatul taufik. Jadi hidayah itu ada dua, ada hidayatul bayan, kemudian hidayatul taufik. Hidayatul bayan yaitu hidayah berupa penjelasan mana yang benar dan mana yang salah. Itu kewajiban kita. Kita semuanya wajib menyampaikan. Sedangkan yang kedua namanya hidayatul taufik, dibukanya hati seorang hamba untuk menerima kebenaran yang sampai kepadanya. Maka itu bukan tanggung jawab kita. Itu tanggung jawab Allah Ta'ala. Maka itu kita itu wajib menyampaikan kebenaran, tapi kita tidak wajib untuk memaksa orang untuk beriman. Kewajiban kita itu hanya menyampaikan. Hasilnya urusan mereka itu urusan Allah Ta'ala, bukan urusan kita. Maka itu Allah Ta'ala mengingatkan, wahai Muhammad, fadzakir, innama anta mudzakir, peringatkan wahai Muhammad kepada mereka, kamu peringatkan. Tugas kamu hanya itu, gitu. Tugas kamu hanya memberikan peringatan.
Kamu tidak boleh memaksa mereka itu untuk beriman dan tidaknya. Itu bukan urusan kamu. Apakah nanti mereka akan beriman dengan menerima hidayah yang dijelaskan sama Rasulullah, atau mereka akan kufur? Itu semuanya bukan urusan kamu. Itu semuanya urusan Allah Ta'ala. Nah itu Allah Ta'ala pernah marah kepada Nabi Muhammad, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Imran ayat 128. Ketika Rasulullah itu marah karena beliau itu terluka dalam peperangan. Ini semuanya pembicaranya dalam perang, yaitu dalam perang Uhud, di mana kaum muslimin kalah. Kemudian Rasulullah sampai terluka, sampai Rasul itu mengusap darah yang ada di muka beliau. Setelah itu Rasulullah mengatakan, kaifa yuflihu qaumun syajjau nabiyahum. Bagaimana sebuah kaum mereka bisa selamat, mereka bisa gembira ketika mereka melukai nabi mereka sendiri. Setelah Rasulullah mengatakan seperti ini, langsung diturunkan ayat teguran kepada beliau, laisa laka minal amri syai'un. Muhammad, untuk urusan mereka itu bukan urusan kamu gitu. Yaitu mereka, orang-orang yang sekarang melukai kamu, orang-orang kafir yang memerangi kamu, itu bukan urusan kamu Muhammad. Itu bukan urusan kamu. Ingat, laisa laka minal amri syai'un, itu bukan urusanmu, bukan tanggung jawab kamu. Au yatuba alaihim au yu'adzibahum fa innahum zalimun. Apakah Allah akan menerima taubat mereka atau Allah akan mengazab mereka, karena mereka layak untuk diazab. Tapi urusan mereka itu bukan urusan kamu, sehingga kamu gak usah mikir mereka. Rupanya subhanallah ya, orang-orang yang memerangi Rasulullah dalam perang Uhud, bahkan Rasul itu benci sekali dengan orang yang melukai Hamzah, yang membunuh Hamzah seperti Wahsy. Rasulullah bencinya luar biasa. Demikian juga Rasulullah benci sekali dengan Hindun, seorang wanita yang yaitu menjanjikan Wahsy akan diperdekakan kalau bisa membunuh Hamzah. Karena Hindun itu dendam sekali dengan Hamzah, karena Hamzah telah membunuh bapaknya wanita ini, Hindun. Demikian juga saudara-saudaranya. Akhirnya dia ngomong sama Wahsy, Wahsy, kalau kamu bisa membunuh Hamzah, tak merdekakan kamu. Bahkan dia akan memberikan semua perhiasan dia. Akhirnya berhasil Wahsy membunuh Hamzah. Ketika sudah meninggal Hamzah ini, dadanya dibongkar sama wanita ini, kemudian jantungnya diambil. Setelah itu dimakan sama Hindun. Rasulullah ketika melihat seperti itu, Rasulullah jengkelnya luar biasa Rasulullah itu. Sehingga wajar Rasulullah itu marah dengan mereka. Rasulullah marah sekali dengan orang-orang kafir itu, marahnya luar biasa. Akhirnya ketika Rasulullah itu marah, ditegur sama Allah Ta'ala, Muhammad, urusan mereka bukan urusan kamu. Itu urusan Allah Ta'ala. Apakah nanti Allah akan menerima taubatnya mereka atau Allah akan mengazab mereka dengan azab yang pedih? Yaitu juga layak juga mereka diazab. Subhanallah ya, Wahsy yang seperti itu rupanya akhirnya bertaubat. Setelah itu dia itu masuk Islam. Ketika masuk Islam datang ke Rasulullah. Rasulullah mengatakan, apakah kamu Wahsy? Benar. Apakah kamu yang membunuh paman saya Hamzah? Iya. Rasulullah terima taubatnya. Rasulullah terima. Tapi Rasulullah mengatakan, Wahsy, tolong setelah ini jangan nampakkan wajah kamu depan saya. Saya nggak ada masalah kamu beriman itu, alhamdulillah. Cuma saya setiap melihat kamu itu, cuma saya ingatnya itu cuma Hamzah. Tolong jangan ditampakkan saya. Akhirnya apa? Hindun pun akhirnya masuk Islam juga. Hindun itu sampai akhirnya masuk Islam. Ketika akhir masuk Islam pun dia berat sekali. Abu Sufyan suaminya sudah masuk Islam. Setelah itu Hindun berat sekali untuk masuk Islam. Karena apa? Takut kalau Rasulullah itu nggak menerima. Karena kesalahan beliau fatal membongkar dadanya Hamzah. Tapi beliau tetap datang ke Rasulullah. Kemudian setelah itu masuk Islam. Setelah itu diterima Islamnya. Sehingga apa? Sehingga urusan mereka yang sekarang benci sama dakwah kita, misalkan benci sama agama kita, itu bukan urusan kita. Kewajiban kita itu yang penting sampaikan saja. Wes antum itu sampaikan saja. Urusan mereka bukan urusan kamu. Urusan mereka itu nanti Allah yang akan memutuskan. Apakah Allah akan mengazab mereka atau nanti Allah akan memberikan hidayah kepada mereka. Dan rupanya banyak juga musuh-musuh Islam yang akhirnya malah mereka mendapatkan hidayah. Banyak sekali. Sehingga itu urusan Allah Ta'ala, bukan urusan kita. Fadzakir innama anta mudzakir, berikan peringatan wahai Muhammad, karena memang tugas kamu itu. Kamu itu sang pemberi peringatan. Tapi ingat, lasta alaihim bimusaitir. Kamu tidak bisa memaksa. Illa man tawalla wa kafar, kecuali orang-orang yang berpaling dan kufur. Fayu'adzibuhullahul azabal akbar. Mereka nanti akan diazab oleh Allah dengan azab yang pedih. Dan itu terserah Allah Ta'ala, urusannya Allah Ta'ala. Walaupun terkadang Nabi dan Rasul itu terkadang sampai minta maaf, misalkan memintakan ampun kepada mereka, tidak diterima juga. Tidak diterima juga.
Seperti Nabi Ibrahim memintakan ampun kepada bapaknya, enggak diterima karena mereka mati di atas kekafiran dan kekufuran. Fayu'adzibuhullahul azabal akbar, nanti mereka akan diazab oleh Allah Ta'ala dengan azab yang sangat-sangat mengerikan. Dan nanti kata para ulama itu, orang kafir zamannya Nabi ketika masih hidup beda dengan orang kafir ketika nabinya sudah meninggal dunia. Misalkan gini, orang Kristen, sama-sama Kristen, sama-sama Yahudi, sama-sama orang-orang musyrik. Orang musyrik zamannya Nabi Muhammad dengan orang musyrik zaman sekarang, azabnya lebih mengerikan orang musyrik yang hidup di zaman Nabi itu masih ada. Nah itu orang-orang yang mereka itu melihat mukjizat dengan mata mereka, melihat Nabi dengan mata mereka. Nabi mendatangkan ayat, mendatangkan mukjizat, mendatangkan penjelasan yang jelas. Orang itu nggak beriman, azabnya mengerikan. Berbeda dengan orang-orang kafir setelahnya. Misalkan orang-orang kafir zaman sekarang ini, walaupun mereka juga diazab, mereka semuanya akan diazab. Orang-orang yang tidak beriman sama Nabi Muhammad semuanya akan diazab. La yasma'u bi ahadun min hadhil ummah. Tidak ada seorang pun yang mendengar saya diutus sebagai nabi kemudian meninggal dunia nggak beriman, kecuali akan menjadi bahan bakar neraka jahanam. Cuma azabnya beda. Orang yang melihat mukjizat dengan mata mereka, beda nanti azabnya dengan orang-orang yang tidak melihat mukjizat. Nah itu orang-orang yang mereka hidup sama Rasulullah itu pilihannya cuma satu dari dua pilihan. Orang yang hidup zaman Rasulullah membersamai Nabi cuma satu dari dua pilihan, manusia terbaik dalam keimanan. Kemudian yang kedua, orang yang paling bejat dalam kekufuran. Tidak ada lagi manusia yang ketiga. Maka manusia yang hidup, misalnya ada orang dihidupkan di zaman Rasulullah, pilihannya cuma satu dari dua. Dia itu adalah manusia terbaik dalam keimanan, karena orang mukmin terbaik itu siapa? Yang dihidupkan bersama Rasulullah SAW. Itu manusia terbaik. Masa sahabat manusia terbaik, sahabat itu dipilih sama Allah Ta'ala. Atau orang-orang kafirnya zaman itu, orang-orang kafir yang paling parah daripada orang-orang kafir setelahnya. Nah, sehingga apa? Beda, kondisinya itu beda. Maka itu siapa yang berpaling setelah Nabi berdakwah, maka fayu'adzibuhullahul azabal akbar. Kami akan azab orang itu dengan azab yang sangat mengerikan. Berbeda dengan azab-azab orang-orang setelahnya. Inna ilaina iyabahum. Mereka akan dikembalikan kepada kita. Tsumma inna alaina hisabahum. Dan nanti mereka akan kita hisab. Yaitu urusan hisab, urusan azab itu urusan Allah Ta'ala. Kalau kita sebagai seorang muslim, tanggung jawab kita hanya menyampaikan. Kita hanya menyampaikan, kemudian kita doakan supaya orang itu bisa menerima hidayah, tapi hasilnya itu semuanya kita serahkan kepada Allah Ta'ala. Ya, sampai di sini alhamdulillah kita selesai pembahasan ringkas tentang surat Al-Ghasyiyah. Nggak tahu pertemuan berikutnya libur. Masih ada satu lagi? Masa? Ya nanti kalau masih ada pertemuan kita lanjutkan lagi ayat yang berikutnya. Ya, sampai di sini wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.